Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ahmad Fuad Nur Hadi, Aji Bagas Maulana, Anissa Feristina Murida, ya, Azwan Azam Ibrahim, Danis Fahrur Rahman, tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan sama-sama ya supaya teman kita Danis dapat sehat kembali, dapat mengikuti pembelajaran lagi dengan kita. Amin ya robbal alamin. Humaira Aska Rahman, Iqbal Al-Firdaus, Jesslyn Elisa Andara, Kiki Aprilia, Mikaela, Muhammad Nur Yasin, Muhammad Rizky Saputra, Nadila Anggraini, Nurul Aida, Rifai Sahbana Rahman, Winda Gustin Listiana. Kita akan mengingatkan kembali kesepakatan yang telah kita buat di awal semester, yaitu kita harus menjaga kebersihan. Coba anak-anak cek dulu kanan kiri kalian apakah ada sampahnya. Tidak ada ya. Baiklah. Lalu cek lagi kerapian bajunya, pakaiannya, seragamnya apakah sudah rapi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila sebagai bentuk kita sebagai siswa yang jiwa patriot. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Sebelum menyanyikan lagu wajib ini, anak-anak untuk berdiri dan posisi siap ya. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Maju
Baiklah anak-anak, coba buka buku dan alat tulisnya. Silakan. Buka buku IPAS-nya halaman 41. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ibu bawa sesuatu dari rumah. Kalian tahu ini apa? Kalian tahu ini apa? Air. Coba siapa yang ingin memegang ini? Coba Kiki pegang. Es batu ini ya. Apa Kiki? Ini padat atau cair? Padat. Yang ini? Air. Cair. Berbeda ya. Coba si Azwan boleh pegang? Bentuknya apa Azwan? Padat. Kalau yang ini Azwan? Cair. Jadi ini adalah es batu, ini padat, ini cair. Baiklah, kita hari ini akan belajar IPAS. Bab 2 wujud zat dan perubahannya, yaitu topik bagaimana wujud benda berubah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, di sekeliling kalian coba diperhatikan benda-benda di sekeliling kalian itu yang bentuknya padat. Kira-kira apa? Jendela, papan tulis, lalu bangku, kursi. Nah, iya betul sekali. Terus kalian tadi, si teman kalian Kiki bisa tadi megang es. Kira-kira itu es berasal dari apa, Nak? Dari air, betul sekali. Terus bagaimana wujud benda tadi bisa berubah? Ada yang tahu? Membeku. Kenapa kok bisa membeku? Karena dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, hari ini pembelajaran ini kita membahas tentang ini. Nah, sebelumnya Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu lanjutkan pembelajarannya dengan menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud. Saksikan sama-sama sambil disimak ya. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya, topik C dengan materi bagaimana wujud benda berubah, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk benda. Perubahan wujud benda disebabkan karena benda tersebut menyerap kalor atau dipanaskan maupun melepas kalor atau didinginkan. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing benda dapat berubah wujudnya. Panah berwarna biru artinya prosesnya melepas kalor atau didinginkan. Sedangkan panah berwarna merah prosesnya menyerap kalor atau dipanaskan. Mari kita pelajari proses perubahan wujud benda satu demi satu. Yang pertama, mencair atau meleleh. Merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, lilin yang dipanaskan. Lilin yang berupa benda padat, ketika menerima panas, yaitu berupa api, lilin tersebut akan mencair menjadi benda cair. Berikutnya, es batu di ruang terbuka. Es batu yang merupakan benda padat akan mencair atau meleleh menjadi benda cair ketika
dipanaskan. Berikutnya, mentega dipanaskan. Mentega yang merupakan benda padat ketika dipanaskan di atas penggorengan akan mencair atau meleleh menjadi benda cair. Yang kedua, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi benda padat, di mana prosesnya melepaskan kalor. Contohnya, pembuatan es batu di freezer. Es batu yang terbuat dari air akan menjadi benda padat ketika dimasukkan di freezer. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, bensin yang dibiarkan di ruang terbuka. Bensin yang berupa benda cair ketika tutupnya dibuka, maka bensin tersebut akan menerima kalor, sehingga bensin akan menguap menjadi benda gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair, di mana prosesnya melepas kalor. Contohnya, terbentuknya embun di pagi hari. Embun terbentuk dari udara yang mengalami pendinginan pada prosesnya di malam hari. Udara yang berupa benda gas akan menjadi embun yang berupa benda cair. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, pengharum lemari akan habis lama-kelamaan, di mana pengharum lemari yang berupa benda padat ketika dibuka bungkusnya akan berkurang sedikit demi sedikit karena berubah menjadi benda gas. Yang keenam, mengkristal atau deposisi. Mengkristal atau deposisi merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat, di mana prosesnya melepas kalor. Contohnya, terbentuknya salju. Salju terbentuk dari udara yang merupakan benda gas yang mengalami pendinginan sehingga terbentuk salju yang merupakan benda padat. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, anak-anak, tadi adalah pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda. Berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Tadi perubahan wujudnya apa saja, Nana? Mencair, membeku, dan mengkristal. Betul sekali. Perubahan wujud tadi itu terjadi karena apa? Sebabnya apa? Yang pertama, mencair. Mencair itu adalah benda padat berubah wujud menjadi cair apabila dipanaskan. Di situ berarti benda tersebut menerima kalor. Contohnya seperti mentega dipanaskan akan mencair. Yang kedua, membeku. Benda cair dapat berubah wujud menjadi beku apabila didinginkan. Contohnya melepas kalor. Contohnya air dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga, mengembun. Benda gas berubah menjadi cair jika terkena suhu dingin. Contohnya embun di pagi hari yang menempel di daun di pagi hari. Yang selanjutnya, menguap. Benda cair yang berubah menjadi gas. Sampai di sini paham, anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mufidah. Agar-agar kenapa bisa berubah menjadi padat? Ya tadi, dia membeku. Kalau mencair namanya dia karena menerima kalor. Berarti kalau dia membeku, didinginkan, artinya dia melepaskan kalor. Paham ya sudah anak-anak ya? Untuk kembali bersemangat lagi dalam pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ikuti ya, tepuk semangat.
dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha, sehat. Selanjutnya Ibu akan membagi beberapa kelompoknya kita sesuaikan dari kelompok yang kemarin ya. Silahkan. Sudah? Kita akan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, ini ada gambar wujud benda. Yang pertama cair, padat, dan gas. Cair itu apa? Contohnya air. Yang kedua apa? Padat. Yang ketiga gas. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang pertama ada es batu. Es batu mencair adalah merupakan proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Lalu yang kedua, lilin yang dinyalakan akan meleleh. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan pun akan meleleh. Misalnya lilin dinyalakan, maka akan meleleh. Seperti yang ada di gambar ya. Kita akan melakukan percobaan seperti yang digambar sesuai dengan kelompok. Ketua kelompoknya masing-masing akan membacakan langkah-langkahnya. Lalu satu teman untuk mencatat hasil dari percobaan tersebut. Lalu nanti ada perwakilan dari kelompok 2 orang mempresentasikan hasil kelompoknya. Paham ya anak-anak ya? Baiklah, Ibu akan membagikan alat-alatnya. Kalian tunggu. Ya, sebentar Ibu bagikan lembar kerjanya ya, LKPD-nya. Disiapkan alat-alatnya sudah Ibu bagikan. Ya, silahkan ketua kelompok masing-masing membacakan langkah-langkahnya. Salah satu teman mencatat apa hasil percobaan. Sudah? Silahkan dimulai melakukan percobaan yang pertama. Pelan. Ambillah es batu, masukkan ke dalam mangkok atau gelas plastik. Biarkan di udara terbuka selama 10 menit. Nanti amati dulu es batunya satu-satu, Nak. Apakah dari kelompok mengalami kesulitan? Tidak ya, lanjutkan. Sudah mengalami perubahan es batunya? Bisa ditulis ke dalam LKPD-nya ya. Lalu yang kedua, lakukan yang kedua. Hati-hati ya menggunakannya karena dia panas. Sendoknya dilapisi tisu. Bagaimana? Lilinnya apakah mengalami perubahan anak-anak? Iya. Bagaimana? Sudah? Sudah kelompok 3? Sudah? Masih semangat? Hai. Hai. Halo.
hasilnya. Ya, ketuanya silakan didiskusikan dengan temannya sebelum dipresentasikan. Diskusikan sama-sama bagaimana hasilnya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 hasil dari kelompok 1. Sama nama benda es batu. Ya, lanjutkan. Wujud benda asal padat, perubahan wujud mencair, penyebab perubahan wujud terkena suhu panas. 2. Lilin. Wujud benda asal padat, perubahan wujud meleleh, penyebab perubahan wujud terkena api. 3. Mentega padat meleleh, dipanaskan. Benda padat perubahan wujud menjadi cair. Penyebab benda padat menjadi karena terkena suhu panas. Kelompok 1 beri aplaus dulu ya. Berikut adalah hasil dari percobaan dari kelompok 2. Yang pertama, es batu. Wujud benda asal padat, perubahan wujud cair. Penyebab perubahan wujud karena terkena suhu panas. Yang kedua, lilin. Wujud benda asal padat, perubahan wujud cair. Penyebab perubahan wujud karena dinyalakan dengan korek api. Yang ketiga, mentega. Wujud benda asal padat, perubahan wujud cair. Penyebab perubahan wujud karena terkena api. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, silakan. Apa kesulitan dalam melakukan percobaan tadi? Kesulitannya adalah merasa gugup tetapi senang. Berikut adalah hasil percobaan dari kelompok 3. Nama benda, es batu. Wujud benda asal padat, perubahan wujud mencair. Penyebab perubahan wujud karena perubahan suhu. Yang kedua, lilin. Wujud benda asal padat, perubahan wujud mencair atau meleleh. Penyebab perubahan wujud karena adanya suhu panas dari api. Yang ketiga, mentega. Wujud benda asal padat, perubahan wujud mencair. Penyebab perubahan wujud karena adanya sumber panas dari lilin. Kesimpulan percobaan. Benda padat dapat berubah wujud menjadi mencair. Yang kedua, penyebab benda padat menjadi cair karena terkena suhu ruang atau kalor. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kita akan melakukan teknik stop ya. Kalian taruh dulu buku tulis kalian di samping, letakkan dulu. Buat duduk kalian senyaman mungkin agar kita dapat rileks, dapat memulihkan tenaga kita yang tadi selama pembelajaran kalian kuras dengan semua langkah-langkah pembelajaran yang kalian ikuti. Siap nggih? Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks
dan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Baiklah, kita lanjutkan refleksi untuk pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Bagaimana anak-anak, apakah merasa senang? Senang. Tadi kita melakukan percobaan, bagaimana rasanya anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Karena percobaan-percobaan tersebut. Berarti kesimpulan pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, di mana perubahan wujud yang mencair tadi dapat dipengaruhi oleh apa anak-anak? Perubahan wujud mencair dapat dipengaruhi oleh suhu ruang apabila dipanaskan. Iya betul sekali Rizky, karena terkena panas. Dia terkena panas, akhirnya mengalami perubahan yang bahasanya yaitu menerima kalor. Tadi karena sudah melakukan berbagai percobaan, kita tes dengan soal-soal. Ya, Ibu bagikan dulu soal evaluasinya. Silahkan diisi. Silakan kasih nama lalu kerjakan. Sudah ya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Bisa dikumpulkan ke meja Ibu sini, nggih. Tadi kita belajar tentang perubahan wujud cair. Nah, untuk selanjutnya minggu yang akan datang kita lanjutkan pembelajaran lagi ya tentang apa tadi? Perubahan wujud apa saja? Membeku, menguap, mengkristal. Karena kita sekarang belajar mencair, berarti besok kita IPAS itu belajar tentang membeku. Bisa kalian simpuni alat-alat tulis lagi, silahkan disimpuni. Baik, sudah semua sudah dirapikan? Terima kasih buat anak-anak. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.